Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Al-Quran Hadis dalam tema Quran Surah Al-Asr dan Quran Surah Al-Alaq. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai Quran Surah Al-Asr, kaitannya tentang menghargai waktu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita akan membahas mengenai tujuan dari pembelajaran, sehingga para siswa diharapkan dapat menyadari tujuan setelah mempelajari surah Al-Asr ini. Yang pertama yaitu dapat menunjukkan sikap menyadari pentingnya memanfaatkan waktu dan mencari ilmu. Kemudian dapat membaca surah Al-Asr, dapat menerjemahkan surah Al-Asr, kemudian dapat menjelaskan isi dari kandungan surah Al-Asr, menunjukkan sikap meyakini kebenaran isi dari kandungan Al-Quran surah Al-Asr, kemudian dapat menunjukkan perilaku yang mencerminkan dari kandungan surah Al-Asr. Nah, peta konsepnya di sini kita akan membaca, melafalkan surah Al-Asr, kemudian menerjemahkan dan menjelaskan kandungan surah Al-Asr. Nah, ini adalah teks surah Al-Asr. Kita baca sama-sama terlebih dahulu, atau ustaz terlebih dahulu, kemudian kalian mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Nah, kemudian kita masuk ke dalam arti kata. Wal asr itu artinya adalah demi masa. Ada yang mengatakan demi masa, ada yang mengatakan waktu asar, ada yang mengartikan dengan petang. Kemudian innal insana, sesungguhnya manusia, lafi khusrin, berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan mengerjakan kebaikan, wa tawasaw bil haqqi, dan saling menasihati untuk kebenaran, wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, kemudian kita masuk ke dalam asbabun nuzulnya. Jadi dalam tafsir juz amma karya Syekh Muhammad Abdu dijelaskan bahwa sudah menjadi adat istiadat, sudah menjadi kebiasaan bagi orang Arab apabila telah datang waktu asar, itu mereka duduk berbincang-bincang, bergosip, nongkrong gitu kan, membicarakan hal-hal tentang duniawi, sehingga di sana banyak yang memulai, yaitu pertikaian, mulai dari saling mengejek, menghina, sehingga menyebabkan perkelahian, pembunuhan, sehingga menjadilah permusuhan. Sehingga ada orang yang mengutuk waktu asar dengan menyebut waktu asar adalah waktu yang sial, banyak musibah di waktu ini. Kemudian turunlah surah ini memberi peringatan bahwa yang salah bukanlah waktu yang salah, tapi manusialah yang berbuat kesalahan di waktu asar tersebut. Nah, secara umum dalam surah Al-Asr ini menjelaskan, yang pertama, sumpah Tuhan atau Allah bersumpah menggunakan masa atau waktu. Kemudian yang kedua, menggambarkan kondisi manusia secara umum dalam keadaan merugi. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling memberi wasiat tentang kebenaran, dan saling memberi wasiat tentang kesabaran. Nah, penjelasan ayat pertama dan ayat kedua, wal asr innal insana lafi khusr. Nah, dari ayat pertama dan kedua ini menyimpulkan bahwa yang pertama, Allah itu bersumpah dengan memakai masa atau waktu al-asr. Nah, sebab masa ini mengandung banyak peristiwa, jadi waktu ini memiliki keistimewaan
keistimewaan waktu sebagai wadah yang diberikan Allah kepada manusia untuk berbuat apakah akan diisi wadah tersebut dengan perbuatan baik atau malah sebaliknya. Yang kedua, ahli tafsir menjelaskan mengenai al-asr ini dengan berbagai arti. Ada yang mengartikan al-asr ini dengan zaman, dengan waktu, ya kan, dengan masa. Ada yang mengartikan dengan waktu asar, ada yang mengartikan dengan waktu petang. Nah, kemudian lafi khusrin, yaitu rugi dengan amal perbuatannya sendiri, ya, baik itu di dunia maupun di akhirat, kecuali orang-orang tertentu, gitu kan. Nah, kesengsaraan ini diakibatkan karena apa? Karena akhlak dari manusia itu sendiri yang tidak dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Allah telah memberikan waktu kepada kita 24 jam, sehingga dalam 24 jam itu apakah kita menjadikan waktu tersebut dengan amalan baik atau malah sebaliknya. Kemudian ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi Allah menyebutkan di ayat kedua bahwa manusia secara umum itu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang tertentu. Jadi ada orang-orang yang terselamat. Nah, siapa ke orang-orang yang selamat atau orang-orang yang beruntung ini? Yang pertama adalah orang yang beriman, orang yang mempunyai keyakinan dan kepercayaan bahwa hidupnya atas kehendak Allah, mempunyai keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang menguasai, yang mengatur, yang berhak disembah. Nah, yang kedua yaitu yang tidak merasakan kerugian adalah orang-orang yang mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal baik, wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal-amal baik. Nah, kemudian watawasau bil haqqi watawasau bisabr, yaitu saling mewasiatkan, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Jadi saling mewasiatkan atau menasihati antar sesama agar berpegang pada kebenaran dan kebaikan ini akan tersimpulkan di dalam iman kepada Allah. Nah, saling menasihati dan dalam kesabaran dan mengendalikan diri untuk tidak bermaksiat. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan Allah. Itulah perlunya ada yang saling berwasiat, mewasiatkan dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Nah, kesimpulannya dari surah Al-Asr ini bahwa seseorang tidak termasuk orang yang merugi apabila dia melaksanakan 4 hal. Yang pertama adalah beriman, yang kedua beramal soleh, yang ketiga saling berwasiat kepada kebenaran, dan yang keempat saling berwasiat kepada kesabaran. Jadi seseorang dikatakan ia selamat dari orang-orang yang dicap oleh Allah sebagai orang yang rugi harus melakukan 4 hal. Yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah beramal soleh, kemudian yang ketiga saling mewasiatkan kepada kebenaran, dan yang keempat saling berwasiat kepada kesabaran. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran pada kali ini. Tugasnya silahkan kalian merangkum apa yang sudah dipelajari pada pertemuan kali ini. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.